Menggunakan Benedetta-nya kembali. Yang kita tahu objektif gaming ke arah backline-nya itu benar-benar tidak bisa diperhitungkan. Dan kita sudah memasuki grafik yang pertama di hari ini. Rebellion Genflix versus Onyx Esports. Dan Harling sudah diamankan bersama dengan Matilda. Hayabusa pun menjadi pilihan kedua kali ini Bu Demonstar. Silakan. Yes, dua hero ini langsung mengarah kepada hero yang kita tahu Suns juga bisa menggunakan dua hero ini dengan sangat baik. Harley juga bisa menggerakkan early game-nya, tapi Matilda lagi dan lagi ini masih menjadi top priority ban seperti yang kita udah bahas juga. Kalau Matilda sampai lepas sekarang begitu menyulitkan early game, entah mengapa kayak di season kali ini atau mungkin di patch kali ini ya, kita ngeliat early game-nya itu ganas banget gak sih? Kayak gak ada yang rehat, semuanya gerak terus, aktif banget, dan perang Oji. Oke, tapi kalau misalnya ngomong perang, ini aku bisa bilang Val ini harus lebih menurunkan temponya karena melihat beberapa season kemarin Suns ini seperti yang dikatakan oleh seorang Bude Monster kalau dia adalah salah satu jungler independen dan bahkan Suns itu bukan jungler yang takut ketika bermain poke damage dengan tank lawan. Jadi, kalau menurut aku pribadi, it's okay untuk seorang Val melakukan keributan di area jungler. Tapi ingat, yang dia lawan ini berbeda orang dengan yang kemarin. Mungkin kalau Brans lebih bermain safety, tapi ini Suns. Suns biasanya terkenal dengan arogansinya di early game. Dia nggak takut dengan adanya tank yang masuk, bisa diharas mundur. Tapi, udah ada Selena diamankan. Tidak ada Selena untuk para pemain dari tim Onyx Esports. Bahkan Xbox dari Sugar pun di-respect dengan baik. Thalia, silakan. Iya, dan di sini kita melihat ada salah satu pemain dari mantan Onyx Prodigy juga ya, yaitu Birul. Yang kali ini dari via RBG bisa masuk ke MPL melawan Onyx Esports. Apakah di sini mungkin Birul bisa menjadi kunci, bisa menjadi highlight, mengingat kemarin dia bermain juga cukup baik, menjadi sorotan. Dan kita tahu yang namanya mantan satu tim pasti dia sudah adalah sedikit info tentang rotasi atau bagaimana gameplay tim tersebut. Dan Popol Kupa kali ini langsung diamani oleh Rebellion Genflix. Banyak trap, banyak sisi. Ini bakal menyulitkan banget untuk hero-hero melee yang akan dimiliki oleh Onyx Esports nantinya. Ya akan nyaman sih, akan nyaman dimana Popol Kupa di early-nya dia nggak perlu commit, dia bisa nge-poking damage dari arah jauh. Dan of course akan membuat Onyx Esports harus berpikir kembali, nggak boleh terlalu gegabah juga apalagi di early game. Sementara Ling dan juga Chow diamankan oleh Onyx Esports. Pintarnya mereka adalah ketika mereka mengambil Ling, mereka langsung ngambil Chow-nya juga. Jadi Ling-nya akan bebas, nggak ada yang nge-counter. Ini ya, kita tahu Chow itu adalah counter absolut dari Ling itu sendiri. Ling mau bergerak bebas, Chow-nya diambil. Dan ini ketika udah dua hero ini, tinggal Rebellion Genflix mau jawab apa nih selanjutnya, Oji? Oke, kalau gitu, kalau misalnya aku bisa bilang Rebellion Genflix masih bisa memiliki satu kesempatan, yaitu dengan dari Kaja. Kaja mungkin dari sisi bot lane, tapi kita nggak tahu apakah Biru menggunakan Kaja. Karena sebenarnya cowok pribadi itu aku setuju banget dengan pendapat dari Bude Monster. Tapi mungkin dengan adanya Onyx Esports yang mengamankan terlebih dahulu, ini tandanya memberikan informasi kalau Birul ini terdeteksi oleh tim Onyx Esports. Terbaca pergerakannya. Karena cowoknya Birul ini kemarin memang luar biasa mengerikan dan bahkan kembali lagi ke era warna rambut menambah damage di Lane of Dawn. Iya, kali ini dengan bener juga. Ya kan, kembali lagi dan wih, Suns habis potong rambut nih, lihat makin tampan, mungkin tidak mungkin, kayaknya rambutnya udah nggak ada yang ngeganggu dia pas lagi farming dan kita bakal lihat Link-nya Suns akan seperti apa kali ini. Thalia, silakan. Yap, Ling, lagi-lagi Ling. Ling dari kemarin dipakai oleh dua tim dan belum menerima kekalahan sama sekali, maupun dari BTR ataupun dari Araki. Apakah kali ini Onyx masih bisa mempertahankan win rate 100%-nya Ling? Kita bakal saksikan karena di sini juga langsung di-pick Popheus untuk mendinai counter dari Ling sendiri. Kita tahu memang Ling dengan Temples of Death-nya, Deviant Sword-nya itu mempunyai skill dash yang mana ini bakal mematikan banget atau memotong pergerakan dari seorang Ling kalau dihadapkan oleh Popheus. Itu kenapa dari Onyx Esports langsung mengamani seorang Popheus. Dan Chow, satu hero lock bisa mengincar ke arah seorang Val yang sedang ingin membuka Feather Aspect nanti di area belakang Ranger Mas.
Oke. Tapi kali ini yang bisa aku lihat, aku udah bilang di sebelumnya kalau misalnya bus ini adalah pemain yang cukup berbahaya dengan menggunakan seorang Popheus dan bahkan diamankan begitu saja. Salah satu hero yang mungkin cukup menyulitkan di arah late game ataupun di arah mid game. Tapi dengan Rebellion Genflix seperti ini mungkin ada baiknya dengan pergerakan yang memiliki hero range ataupun memiliki late game insurance. Dan mungkin kemarin sebenarnya Sugar itu udah lumayan bagus dan cukup bagus dengan posisi dia menggunakan Granger. Cuma memang dari daya dobrak tim musuhnya memang yang mungkin lebih kuat dari Bigetron Alpha. Tapi kalau untuk kali ini Benedetta sudah diamankan, apakah itu adalah hero untuk seorang cewek? Dia memperhatikan seorang cewek. Tapi kalau aku pribadi dari Rebellion Genflix, link seperti ini kalau misalnya Sugar mau main Yusin is okay menurut aku. Popheusnya juga bakal bisa di take down karena mungkin dengan ada Endless Battle dan juga Head Demon Hunter Sword mungkin bisa menumbangkan seorang Popheus mungkin, tapi itu baru mungkin ya, karena ingat Popheus memiliki immune yang sangat menyebalkan. Bude Monster silakan. Ya. Kalau dari Sugar sendiri pilihannya masih banyak juga. Kita baru ngeliat satu match aja kemarin. Aku yakin banget Sugar punya hero pool yang sangat luas juga. Tapi menariknya adalah sekarang kayak dengan Barat's Band, Alice Band, hero durability yang mungkin bisa dimainkan oleh Rebellion Genflix langsung dipatahkan gitu aja. Dan Benedetta nggak dilepas oleh Rebellion Genflix pula. Pilihan untuk Onyx Esports yang tadi mereka udah ngambil hero core mereka udah dibuka, lalu hero untuk cewek udah dibuka belum ya Ji? Cewek ini bisa kita bilang tadi hero-nya belum dibuka Bude, masih ada Popheus. Masih ada Popheus, itu untuk seorang Boots sudah bisa dipastikan. Masih ada Cho, itu baru possibility yang besar untuk seorang siapa namanya, Keyboy. Dan juga Link udah bisa dipastikan untuk seorang Sans. Nah ini, sementara tuh ini Bude. Dan belum ada hero untuk seorang cewek. Cuma melihat kalau misalnya akan menambah satu buah hero melee lagi, bisa saja nggak menutup kemungkinan cewek ini akan menggunakan hero-hero seperti macam Meleric atau yang bisa mengcounter melee-melee atau dengan crowd control yang cukup banyak luar biasa. Tapi Tamus sekarang, ini ada pertukaran nih ya. Tapi aku sebenarnya gini Bude, kita bakal coba bermain sedikit ya. Sebenarnya Tamus ini adalah berada di posisi EXP lane dan bisa sangat memungkinkan Popheus ini berada di gold lane. Itu yang normalnya. Tapi dengan kita mengingat Drian bisa menggunakan Popheus, bisa saja Popheus ini berada di mid lane Bude Monster. Seperti itu. Ya. Dan diambil lihat Tamus dari Onyx Esports juga mungkin melihat dari Julodot Wall kemarin yang menggunakan Tamus begitu baiknya dan udah diamankan pula. Tapi Rebellion Genflix ulala memainkan hero dengan damage yang sangat tinggi tapi durability-nya begitu rendah. Ini Sugar punya PR yang sangat tinggi sih ketika di dalam in-game apalagi untuk farming ini. Dan ada Esmeralda juga yang sudah diamankan oleh Rebellion Genflix. Thalia. Yap, di sini kita melihat dari Rebellion Genflix ngepick ke arah seorang Nathan, yang mana mereka di match yang kemarin sempat bertemu dengan BTR menggunakan Nathan dengan emblem yang cukup menarik, yaitu emblem support. Nah ini mungkin ingin di-mirroring bagaimana gameplaynya oleh Rebellion Genflix. Sudah ada Nathan yang kita tahu, Nathan benar-benar sakit banget, apalagi hero scaling makin ke late game makin sakit. Link, Cho, Popheus, Tamus, dan juga ada Lunox dari sisi Genflix. Sedangkan dari sisi Onyx maksudnya, sedangkan dari RBG sendiri ada Popol, Parsha, Ruby, Nathan, Esme, dan juga hero-hero yang menarik ya. Kalau menurut aku sih aku lebih prefer ke Onyx ya. Kalau menurut Monster sama Oji gimana? Kalau ngelihat game yang pertama ini aku lihat Rebellion juga kayaknya ini punya chance yang sangat-sangat baik sih. Ini tergantung dari liga mereka. Oji. Kalau menurut aku pribadi ini bakal berat banget untuk seorang Sugar, mengingat Nathan adalah penggunaan hero yang cukup lembek, durability-nya lemah, dan bakat ini bakal di counter abis-abisan sama Link. Tapi kita bakal lihat itu adanya semua prediksi, dan kita bakal menuju langsung ke Land of Dawn untuk melihat fakta yang bakal terjadi di Land of Dawn di hari yang kedua di game yang pertama. Ternyata Bulls menggunakan Samus Kiri bakal coba untuk memaksa keadaan, dan betul sekali Bude Monster, Popheusnya bakal dipakai oleh seorang cewek di arah Gold Lane seperti praduga kita.
yang kita lakukan di saat draft pick. Dan bahkan pergerakan kali ini, para pemain dari tim Onyx Esports sudah benar menjaga perimeter atas pergerakan Popol supaya tidak ada yang mendekati menuju ke arah seorang Suns. Bude Monster, silakan. Ya, Spaceship Boots-nya di area bawah ternyata rusuh di area tengah-tengah ini. Lebih lagi Onyx Esports, mereka nggak mau jungle-nya terganggu. Mereka bermain agresif terlebih dahulu, tapi Keyboy dalam bahaya. Tinggal satu bar HP terakhir. Biru datang di saat yang tepat, tapi Firkan sudah digunakan. Keyboy dikejar oleh Hyba dan last hit-nya berhasil didapatkan. Dan first bullet jatuh kepada Rebellion Gunflings. Wow. Alright. Dan ini benar-benar Bude Monster ya. Pertukaran inilah yang mungkin harus dihindari oleh tanker-tanker. Kenapa? Karena mereka tuh kebiasaan untuk menukar damage. Dan mereka terbiasa untuk terkena poke. Padahal kalau mereka terkena poke dengan cukup banyak, ini bisa cukup berbahaya untuk para timnya dan tidak bisa mengawal core-nya di arah jungle. Dan bahkan first blood telah didapatkan dengan adanya satu buah damage burst yang dikeluarkan oleh seorang Huba. Ini harus diperhatikan oleh seorang Keyboy ataupun dari seorang Val. Tidak boleh ada yang benar-benar melakukan poking, maksudnya terkena poking terlalu banyak. Tapi Huba bakal coba dipaksa. Ada Keyboy di depan sana dan mencoba dengan satu case asal tidak berhasil menemukan seorang Humba di arah mid lane Bude Monster. Yes, di area bottom lane juga sempat sekarang kali ini rotasi dari Onyx Esports agak sedikit ditahan karena early-nya yang mereka jalan-jalan terus. Mereka mau bikin Suns-nya semakin leluasa, masuk ke area jungle, tapi Rebellion Gunflings berhasil untuk menjawab itu dengan sangat cepat di area top lane. Donut Bow-nya berhadapan dengan cewek dan juga Keyboy. Tapi teman-teman, what time is it? It's snack time. Jadi langsung aja vote momen game favorit di Snack Video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Download aplikasi Snack Video untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah handphone. Jadi kita langsung menuju area ke Lane of Dawn sekarang juga. Let's go. Oke, Patrick game. Tanpa bakal coba dipaksa. Satu poin telah diamankan. Link dari Suns harus hilang. Dan bahkan ada bisa diamankan oleh seorang Sugar yang cukup baik. Dan bahkan kali ini dengan jumlah yang kalah berhasil memenangkan keadaan double kill. Dapatkan Huba berhasil memberikan damage luar biasa. Tapi cewek terhentikan pergerakan tidak ada sama sekali. Dan di sini berbalik dengan prediksi yang saya nyatakan bahwa Onyx Esports yang harusnya memenangkan pertandingan di arah Turtle bahkan harus tumbang dengan tidak adanya Suns di arah Turtle. Bude Monster, silakan. Iya, Suns tertumbangan terlebih dahulu membuat damage yang bisa diberikan oleh Onyx Esports tidak bisa maksimal ditangkap dengan sangat cepat. Tapi Rebellion Gunflings burst damage yang mereka miliki ternyata tidak bisa diremehkan di early game, Thalia. Yap, dimana kita sudah melihat ya bagaimana di area Turtle tadi Suns-nya terpick off duluan. Otomatis sudah tidak ada retribution lagi, sudah tidak ada damage yang sakit dari seorang Link bahkan untuk mengincar ke arah backline untuk ke arah Sugar. Tapi lihat di sini dari Ranger bakal coba dipaksa tapi ternyata berhasil kabur Jelenot. Wow, kali ini di arah bottom lane bakal bertukaran, bakal menuju ke arah seorang cewek bakal menjadi pukulan dan bahkan cewek ditumbangin begitu saja oleh seorang Sugar. Damage yang besar diberikan oleh seorang Sugar dan bahkan di arah bottom lane satu buah gold turret sudah hilang begitu saja bakal ditukar dengan di arah top lane. Turret bakal coba dapatkan. Jelenot memaksa untuk melakukan clear minion. Jelenot apa yang terjadi? Keraguan yang dilakukan. Maju mundurnya kali ini dia memilih untuk meninggoy di arah top lane sana. Bude Monster dan Huba bakal menjadi pilihan kedua. Shutdown didapatkan oleh Suns dengan satu kali Deviant Sword saja. Bude Monster, silakan. Yes, ada terjadi mirroring dari keduanya sama-sama ingin menghabisi satu turret di area side-nya. Tapi kita ngeliat kalau Rebellion Gunflings mereka berhasil ngedapetin satu turret dan Onyx Esports mereka hanya mendapatkan 2 tower dan real time win probability Rebellion sekarang mendapatkan 60% dari Samsung Galaxy A series. Mungkin karena kita ngeliat mereka berhasil memenangkan 2 lane-nya dan ngasih pressure yang begitu besar. Sekarang di area top lane dari Rebellion Gunflings mencoba untuk panis satu member yaitu Drian, tinggal seperempat HP aja dia masih bisa selamat karena adanya backup dari teman-teman Onyx Esports yang sudah siap di area top lane, Oji. Oke, Turtle Camp Living by Mandiri kali ini sudah terbuka sangat bebas. Suns pun harus pulang dengan dari sekaratul maut. Dan bahkan untuk beberapa belakangan ini dari gameplay dari Suns di menit yang keempat kayaknya agak harus sedikit menurunkan tempo. Dia mulai coba untuk farming, mulai coba fokus untuk mendapatkan jungle-jungle-nya. Karena aku lihat perbandingan mungkin level tidak terlalu jauh. Tapi dari gold berbeda 1000 dengan adanya turtle yang diamankan di turtle yang pertama. Turtle yang kedua mungkin bisa menjadi titik balik dari Onyx Esports. Tapi lihat, Rebellion Gunflings mereka udah mulai coba untuk melakukan setup di turtle. Dan bahkan kalau kalian semua sadar yang di rumah dan juga para penonton, ini Rebellion Gunflings adalah salah
salah satu tim yang cukup berani men-setup Turtle ketika Turtle sudah terpop up. Jelenot, wow, berani ke depan. Satu buffet ST ke arah belakang. Sas menuju ke sana. Dari Wilson berhasil diamankan. Bahkan tempo sampai menuju ke arah belakang. Dari seorang Umar, tumbang begitu saja. Di belakang sana, cewek, tergigit. Dia bertumbang. Dapatkan Sumbar. Terus mendapatkan dua. Dapatkan kali ini 2 hari 3 menuju ke arah yang harus hilang. Dapat kita dapat kalau Kibon dapat kill. Tapi ternyata Sans mengelutuk mundur terlebih dahulu. Menembak saat belakang. Pertukarannya 3 untuk 3, tapi perbandingannya adalah Sans masih melenggang bebas, dia masih selamat sebagai core utama yang dimiliki oleh Onyx Esports. Lalu dibanding terbalik dari Rebellion Genflix yang mereka harus kill terlebih dahulu, tapi dari Birol di area tengah dia masih berusaha nih untuk menahan pula bersama dengan Jelenot. Wow, 2 member yang tersisa, sementara ini yang seharusnya dibutuhkan juga adalah dia harus bisa farming, jangan sampai silakan Thalia. Oke, silakan Thalia. Yes, dan ini adalah momen ketika akhirnya Turtle bisa disekur dengan adanya Retribution. Sugar tidak bisa terlalu masuk karena dari Onyx sendiri sudah sangat amat mendominasi di area depannya, dan mau nggak mau seorang Link dengan adanya Tempest of Blade yang pertama kali digunakan langsung bisa mendapatkan double kill di sini. Oke, kalau gitu ternyata langsung ada turret diamankan di arah top lane. Bakal ditukar oleh Sans dan juga Boots. Sepertinya Keyboy bakal coba diambil. I'm of Vendetta on Wolf Game telah dikeluarkan, tapi satu buff Vendetta gak berhasil kena karena seorang Keyboy. Keyboy masih bisa menghindari dan hanya sepatunya terkena damage. Tapi di bottom lane sana, lihat Sans mencoba mencuri satu buah orange buff. Sans jangan mencuri, Sans jangan mencuri. Silakan Bude Monster. Setelah mencuri udah langsung kabur begitu aja ketika Rebellion Genflix mereka berfokus untuk nge-push di area tengahnya. Kita ngeliat player gold by Living by Mandiri, Sans Tajir diikuti oleh Boots, jadi 2 member dari teman-teman Onyx Esports menduduki dikejar dengan Jelenot. Wow, semuanya bertemu di area river. Teman-teman dari Onyx Esports dan juga Rebellion Genflix harus sudah menyadari satu sama lain kehadirannya, dan Jelenot melihat Keyboy, Sans yang masih farming, dia udah ngelewatin level 11, Sugar agak sedikit tertinggal, dan itemnya Thalia. Yes, kalau dari kita lihat itemnya, Parsha sudah mempunyai Clock of Destiny. Kita tahu Parsha udah di buff, makin sakit banget damage-nya, apalagi bentar lagi bakal dikomboin dengan Lightning Torch di sini Ranger Mas. Yes. Oke, kali itu Mega Kill didapatkan oleh seorang Sans, tapi ternyata Jelenot, wow, langsung terkejut dengan wow, gebakan dari seorang cewek, dan tarikan Ruby-nya bakal ditumbangi di depan sana. 3 hilang dari Rebellion Genflix. Onyx Esports membalikkan keadaan dengan 9 poin yang mereka dapatkan, dan bahkan purple buff free hit di arah jungle dari Rebellion Genflix. Tapi ingat, kali ini mereka bakal coba untuk mulai menyusul gold ya Bude. Udah mulai menuju ke arah 1000 gold different antar Rebellion Genflix dan juga Onyx Esports. Bude Monster, silakan. Yap, yang dari tadi kita ngeliat kalau Rebellion Genflix walaupun berbeda sedikit, tapi mereka berhasil untuk mengungguli dari sisi networknya. Mereka masih bisa mengejar, tapi kali ini Onyx Esports terlihat lebih galak lagi karena mereka sudah sadar mereka nggak bisa ngebiarin matanya bebas begitu aja. Dan Tempest of Blade ke area Sugar dan juga Jelenot. Wow, memakan damage yang begitu besar. 2 member dari Onyx Esports, damage deal yang besar pula. Drian dan juga Sans, begitu pula dengan cewek. Semua resource skill sudah dikeluarkan, tapi di area tengah sini jungle bertemu dan adanya langsung Val yang bertemu dengan tim Onyx Esports. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, langsung dikejut oleh Keyboy. Gak bisa lagi Thalia. Yes, dimana mereka sudah kehilangan seorang Sugar, damage terbesar dari Rebellion Genflix. Mencoba untuk langsung menzoning dari segi orange buff yang otomatis. Tidak ada lagi Retribution, tidak ada lagi yang bisa mengkontes. Bahkan seorang Birul pun menggunakan Ruby, yang kita tahu Ruby memang sustain. Tapi untuk mengkontes keberadaan dari orange buff di sini cukup sulit. Butuh bantuan dari Huba. Tapi kalau misal Huba mengamankan orange buff dengan adanya Feather Strike, nggak bakal ada lagi Feather Strike ketika team fight nantinya. Jadi ditahan aja, sudah ada Lightning Torch di sini untuk item burst dari magic damage yang dimiliki Parsha sendiri. Dominance Ice, respect banget ini. Seperti apa? Setelah pause terjadi, akankah di sini Sans masih galak lagi dan inilah dia in game-nya back to the game, dan Onyx Esports masih menduduki jungle milik tim Rebellion Genflix. Lord by Livin by Mandiri juga sudah terlihat dari teman-teman Onyx Esports. Mereka nggak ragu lagi untuk menduduki area Lord Pit. Oke, dan bahkan kali ini Birul sudah berada di garis depan, bakal membuka vision begitu saja. Bahkan ada Birul bersama dengan Boots yang mungkin head to head enak, sangat-sangat bonyok, tapi aku lebih menang posisi Boots kalau untuk kali ini.
dari untuk one by one dengan seorang Birul. Apalagi kalau misalnya Boots udah punya Dominance Ice, ini bakal coba diganggu banget life steal dari seorang Birul. Tapi melihat poking damage yang dilakukan oleh seorang Boots tidak terlalu memaksakan terhadap Lordnya, ini mungkin hanya memancing keributan belaka Bude Monster. Ini ya kamuflase aja untuk push di arah top lane. Silahkan Bude Monster. At least pick off dulu gak sih Uji kalau mau ke area Lord dan memenangkan jumlah ketika berada di Lord itu akan sangat-sangat menguntungkan bagi tim yang bisa ngelakuin pick off terlebih dahulu. Jadi ya ada baiknya memang mereka mancing dulu siapa nih yang terpancing, yang ke-trigger. Dan ketika Onyx Esports bisa mendapatkan hal itu, tapi Rebellion Genflix sepertinya tidak akan memberikan apa yang Onyx Esports mau. Mereka nungguin di area Bash. Mereka juga menantikan ada pergerakan yang mungkin miss dari Onyx Esports. Tapi perbedaannya adalah kita ngelihat kalau dari Onyx Esports adanya Suns yang bisa nge-split push. Ini bikin masalah lagi untuk Rebellion Genflix gak sih? Oh, tapi Lord sudah terjadi Uji. Oke, bakal coba dipasang begitu saja, tapi Sans menuju ke arah surah Huba menjadi objektif game didapatkan di sini. Sans menuju ke arah belakang, langsung didapatkan. Sans harus coba kabur. Dylan Notwell bakal coba objektif game dan tidak dapat hashtag dan cewek tertangkap begitu saja. Dipaksa menuju ke arah belakang. Cewek udah do or die dan dia bahkan tidak berhasil mendapatkan point kill sama sekali. Sans di arah sana bakal ada satu buah Lord yang terhormat bakal coba dipaksakan, tapi ternyata ditarik undur, ditarik kembali, tidak mau bermain dengan bener-bener nafsu mereka, bener-bener menahan gelora muda asmara dari pemain tim Onyx Esports Bude Monster. Yes, tarik ulur terus-terusan di area Lord, udah ke-reset 2 kali nih total. Tapi Suns dengan pengalihan isu yang dia lakukan, dia selalu menarik Rebellion Genflix biar nggak bisa untuk fokus ke area Lord lagi yang berhasil didapatkan oleh Onyx Esports. Mereka harus melihat lane atasnya udah di-push habis-habisan karena nggak adanya tier yang kedua. Jadi Rebellion Genflix harus ke defense turret di area top lane, menarik ke area atas. Lordnya bebas, gak ada yang bisa fokus, apalagi gak ada Sugar tadi. Mereka harus ke setup ulang lagi. Kali ini Rebellion Genflix harus bisa defense dengan adanya Lord yang hadir bersama dengan Super Media yang Onyx Esports lakukan, Thalia. Oh. Yes, dan kita memasuki menit ke-12, perbedaan level 2 level dari antara Sugar dan juga Suns. Ini membuktikan dengan adanya item Suns yang hampir banget full item. Sudah ada si Halberd juga bahkan untuk mendinai regen HP yang dimiliki oleh Birul, Jelontot Wow, dan juga bahkan seorang Sugar yang kita tahu attack speed Sugar kalau dikombokan dengan satu item life regen itu bakal pedih banget. Tapi sayang sekali tadi pertukaran di Lord menurut aku sangat merugikan bagi Rebellion Genflix. Sugar ditukar cewek. Ini untung banget Onyx mendapatkan satu core dan juga Lord. Oke, kalau gitu berhasil mendapatkan poin. Yes, bener banget, dapetin poin di bawah. Itu Jelonot Wow langsung hilang begitu saja. Dan bahkan Uba kali ini masih coba untuk mendefense di arah top lane karena satu buah inhibitor turret di arah bottom lane sudah hilang. Ini tandanya keompongan yang terjadi di gigi Rebellion Genflix bakal benar-benar bisa menjadi salah satu tolak ukur. Tapi Sans sudah mencoba mengeker ke arah Uba. Uba menjadi pilihan kedua. Defense shot masih coba ditahan, tapi ternyata di sini Temple Sobat yang gak ada. Sans bakal coba ditumbangin. Satu hit terakhir, tapi ternyata masih bisa di-cover Temple Sobat di keluarga begitu saja dengan satu buah yang meng-cover di arah top lane, membuat pemain dari tim Onyx Esports porak-poranda harus mundur, tidak boleh terlalu birahi kali ini. Suns berada di ujung tanduk, tapi ternyata malaikat masih memberikan dia kesempatan untuk hidup kali ini. Bude Monster, silakan. Oh, tapi yang akan hidup apakah tier dari inhibitor di area tengah, karena Onyx Esports kayak mereka udah jalan terus-terusan, nge-press terus-terusan, Sans juga udah ngepantau dari area atas dan dia masih hidup dari inhibitor di area tengah. Onyx Esports memilih untuk kembali melakukan setup ulang, nungguin lagi semua resource yang mereka miliki, dan kekosongan yang terjadi di atas sama bawah di area dua lane ini yang akan dimaksimalkan juga oleh Suns. Dia bisa bergerak ke atas yang saat teman-temannya di bawah. Jadi Rebellion Genflix ketika nge-defense pun harus nyebar. Ini yang dipermasalahkan, dan gimana caranya Sugar bisa survive ketika tim Onyx Esports mereka dengan mudahnya melompat-lompat langsung fokus ke area Sugar, Thalia. Iya, ini memang cukup sulit karena kita tahu Nathan itu kan empuk banget ya, dan Link ini bisa menjadi hero langsung menyerang ke arah mid lane. Oke, saya dikeluarkan begitu saja. Huba di depan sana berhasil mendapatkan seorang cewek dengan cukup indah, tapi di sini Bude Monster inilah Rebellion Genflix masih bisa mempertahankan gempuran dari Onyx Esports, dan bahkan udah ada yang DMOG dengan sebuah pantun untuk Rebellion Genflix. Jalan-jalan ke Ciater.
beli balon Cakep. ke Cibaduyut. Cakep. Ingat para Jauh. custom, Rebellion bukan badut. Mantap. Mana Wow. dari Sonic, Sobat Onyx juga kirim dukungannya untuk Onyx Esports, bisa DM ke Ranger Emas, DM ke Bude Monster ataupun juga ke Thalia, karena kita bakal membacakan kalau ada kesempatan dan bakal benar-benar bisa bersama-sama melihat pertandingan yang seru banget kali ini. Bahkan lihat Yap. Onyx Esports sendiri, tim yang benar-benar kuat saja kali ini bisa ditahan oleh Rebellion Genflix loh Bude Monster. Benar-benar ditahan Yes. sampai menit ke-15, silakan Bude Monster. Mereka kayak masih bisa untuk melakukan sesuatu walaupun di posisi yang tidak enak. Kehilangan 2 inhibitor nggak membuat mereka diam diri di area base, nungguin nasib mereka. Nggak, mereka melakukan gerakan pick off yang terjadi. Dan Onyx Esports ketika mereka melakukan kelengahan lagi, mereka lengah, mereka berhasil di-pick off 1 persatu. Nggak menutup kemungkinan Rebellion Genflix bisa membalikan keadaan. Sementara itu Onyx Esports melihat adanya Lord yang hadir, Boots langsung aja menginisiasi. Tapi sudah dibaca oleh Val yang dari tadi udah nungguin di area bus, memantau situasi dengan baik. Tapi permasalahannya ketika Lord di atas, di bawah ada Sans yang tadi juga udah mulai nge-push sedikit-sedikit. Fokus di area depan, cewek di area depan. Hedam Kupa, cewek dia depan duluan terapi. Damage dari Duba begitu besar Oji. Oke, freestyle dulu bos, Winston Chen menuju ke arah seorang Sugar pun ditumpai begitu saja. Mega kill didapatkan, bakal coba bertarik mundur, retreat. Lord pun sudah menuju ke arah, ini bisa di arah top lane Bude Monster. Ini gak bagus banget, untungnya mereka masih punya Huba. Huba tidak boleh ter-take down, Huba harus berada di belakang, karena Huba lah satu-satunya sang burung penyelamat yang akan menyelamatkan Rebellion Genflix dari gempuran pasukan Onyx di Lord yang kali ini. Bude Monster melihat di arah top lane sana, Lord sudah mulai maju, Final Strike tidak dikeluarkan, Lord sudah mulai masuk, Sans melihat pergerakan dari seorang Huba tapi tidak tergapai dan tidak mau masuk terlebih dahulu. Sans bakal coba clear dari bottom lane, objektif gaming menuju ke arah turret, base Yes, menjadi pilihan. Sugar. Huba di depan sana, Curse Crow, energy effect dikeluarkan, tapi ternyata pilihan menuju ke arah base. Apakah Hadir. akan ada respect band dari tim Onyx? Ataukah bahkan tim Onyx yang merespect band dari tim Red Bull Rebellion? Seakan salahkan Rebellion Genflix. Udah langsung tuh di ban Xbox-nya Rebellion Genflix, tapi nggak cuma dari playernya aja ya. Sekarang Xbox memang lagi high priority pick banget untuk banyak tim, bahkan hampir semua ketika Xbox. Tapi Hayabusa sekarang juga di ban oleh Onyx Esports. Agak sedikit terbalik, tadi Rebellion Genflix yang udah nge-ban Hayabusa pula, dan Pakito di ban. Ini Popheus-nya bakal di-ban nggak sama Rebellion Genflix? Popheus menurutku bakal masuk sih, ya nggak sih Ji? Yes, benar banget kalau menurut aku pribadi ya. Morpheus ini benar-benar adalah salah satu hero yang menyebalkan di tangan yang benar. Dan bahkan apalagi Morpheus ini disiapkan dengan hero-hero yang mungkin musuhnya menggunakan Dash macam Benedetta atau mungkin macam Pakuito, ya kan, macam Hayabusa masih bisa dikejar. Walaupun 2 hero yang aku sebutkan sudah di-ban, tapi masih ada 1 buah Benedetta yang benar-benar tercounter oleh seorang Popheus. Gimana Thalia, silahkan. Iya benar sih, ini kalau misalnya Benedetta memang counter murni adalah Popheus, tapi di sini Popheusnya langsung jadi ban oleh Onyx sendiri. Onyx langsung nge-ban ke arah Popheus, dia nggak mau adanya Popheus yang mungkin bakal bisa menjadi sebuah hambatan untuk hero-hero yang kita tahu banyak mobilitas dash-nya. Rebellion Genflix masih ada Jowhead, masih ada banyak banget Popol Kupa masih bisa di-ban oleh Rebellion Genflix. Tapi kalau kita lihat dari Sewe dan Birul head to head-nya, 50% kill participation against 66 tidak terlalu berbeda jauh, tapi dari average goal per minute-nya di sini bisa dilihat kalau Birul lebih fokus ke arah farming atau jungling di bawah menit ke-5. Itu kenapa KDA-nya cukup besar. Mungkin ketika dia sudah mendapatkan semua itemnya, sudah siap untuk war, dia baru ingin melakukan inisiasi untuk team fight di sini Ranger Mas. Benedetta terbuka. Tapi di sini Popol and Kupa bakal menjadi pilihan dari tim Onyx Esports, dan tentunya Keyboy dengan rambut birunya bersama dengan Kupa bakal berada di garis depan untuk membuka vision, apalagi trade-nya sangat-sangat menyebalkan. Tapi kalau di sisi lain Rebellion Genflix, mereka memiliki kesempatan mendapatkan seorang Benedetta. Mereka juga berkesempatan mendapatkan hero-hero yang bisa aku bilang Jowhead.
Kenapa aku bilang Jauhead? Ini mungkin bisa saja Jauhead menjadi salah satu counter dari tim Onyx Esports. Ketika Kupanya maju, ketika Kupanya apa, Kupanya bisa di shutdown. Dan kalau kalian secara nggak langsung tuh, Kupa itu menyeramkan kan, Polpa kan itu menyeramkan Kupanya Bude ya. Jadi tuh secara nggak langsung psikologi kita tuh ketika ngeliat Kupa tuh takut. Tapi kalau Kupanya tumbang, itu Popol nggak bisa apa-apa. Popol itu nggak bisa apa-apa. Cuma bisa lihat dari jauh nggak sih, Ci? Tapi Rebellion Genflix bener banget. Jauhead dan juga Benedetta. Dan aku suka banget ketika Val pakai Jauhead. Ini sesuai dengan gameplay yang dia miliki. Dia tuh mainnya juga ngegeragas banget kan. Dengan adanya Grok kemarin kita lihat. Dan sekarang dengan adanya Jauhead juga. Sesuai dengan gameplay dia. Dia nggak perlu takut untuk bermain agresif. Karena dia punya ability itu. Dia punya resource untuk bermain agresif. Dia punya damage. Dia bahkan bisa membawakan point kill dengan magic missile yang dia miliki. Onyx Esports. Mereka lagi-lagi memainkan Link. Ini langsung loh, mereka ngebuka di pick yang kedua. Mereka nggak takut apapun Talia. Kenapa ini karena seorang Linknya ini bakal bisa mengcounter Benedetta secara nggak langsung. Damage-nya bakal besar banget, apalagi kalau dia udah pakai sebuah Malefic Roar, Endless Battle, War X. Wah itu Benedetta bakal dicolek-colek keteknya. Tapi kalau misalnya menurut aku ya, ini yang berbahaya dari Onyx itu satu. Kalau misalnya dia diharas dari early, itu yang harus menjadi concern dari tim Onyx Esports. Silakan Talia. Iya benar banget sih, dan ini lagi-lagi linknya dari Onyx Esports lepas. Menurut aku Rebellion Genflix sudah mulai harus khawatir sih dengan adanya hero-hero yang bisa diciduk sama Link. Mungkin akan lebih ngepick ke arah yang lebih sustain, tidak seperti Nathan yang memang kita tahu empuk atau hero-hero marksman. Seenggaknya menurut aku Rebellion Genflix perlu core dari sisi assassin yang lebih licin, yang bisa menghindari dive in dari seorang Link. Gitu Ranger Mas. Yes, betul sekali, dan bahkan kita bakal melihat di sini para pemain dari tim Rebellion Genflix sudah mengamankan Lunos, tidak mau ada burst damage di early karena sesungguhnya aku melihat tapi Cemio ya, correct me if I'm wrong ya, ini bakal terjadi rusuh banget sih. Ini tankernya The Rebellion nggak mau di counter sih di area jungle Talia. Kalau menurut analisa Talia, Onyx Esports akan melakukan ban terhadap apa nih dua terakhirnya? Silakan Talia. Kalau menurut aku ya, ini lebih nge-ban ke arah hero-hero yang mungkin tanker tapi ternyata Eudora. Apakah mereka takut ketika Linknya ingin melakukan dive in bakal terkena stun oleh Eudora? Bisa banget sih, karena memang Eudora walaupun udah di nerf kayak gimana pun dia sangat menyulitkan dengan adanya sisi stunnernya, dengan adanya dia dengan Thunderstruck-nya itu sakit banget damage yang bakal masuk ke seorang Link, yang kita tahu Link memang sakit damage-nya, tapi yang namanya Assassin juga pastinya tipis. Dan Rebellion Genflix memasuki fase ban yang terakhir. Mereka masih bisa nge-ban ke arah hero-hero sideline dari Onyx Esports seperti mungkin Tamus. Masih banyak banget, ada Lapu-Lapu juga yang bisa menjadi pilihan Rebellion Genflix untuk nge-ban kali ini. Bude. Oke. Dan langsung aja diamankan. Inilah dia jebret-jebret. Satu partnya damage yang besar juga udah di-cut magical damage dari kedua tim. Mulai terkikis nih pilihan mereka. Terkikis bagaikan batu pantai oleh lautan. Tapi ternyata semua dua pick terakhir dari Onyx Esports, bahkan karena support semuanya full. Karena di sini yang ditakutkan Onyx Esports adalah satu, map control. Map control yang dilakukan ketika dia memiliki Selena. Kenapa? Karena kita tahu dengan ada trap bisa taruh di mana-mana dan bahkan bisa memberikan pressure di arah sideline. Oke, abis itu kenapa Eudora guys? Karena Eudora walaupun udah di nerf, walaupun dia sudah tidak memberikan damage yang maksimal, tapi tetap membuat pergerakan Onyx Esports bakal tertahan. Karena mereka, seorang Popol Kupanya bakal menggunakan satu movement, yaitu mencari Eudora. Dan di sisi lain, Rebellion Genflix junglernya malah tidak jadi dirusuhin. Jadi keuntungan untuk Rebellion Genflix dan kerugian untuk Onyx Esports yang seharusnya kalau tidak ada Eudora itu bisa rusuh ke arah jungler, dan itu dilakukan dengan baik oleh Onyx Esports. Dia tidak mau seperti itu, dia ban saja, langsung respect terhadap Eudoranya. Dan bahkan ada sebuah Rafaela yang bakal menempel. Oke Bude, kalau menurut aku dengan adanya Rafaela ini ya, Talia juga ya, mungkin junglernya ini bakal marksman yang memiliki range damage cukup besar dan juga melee. Mungkin YSS. Sotoy aja dulu. Silakan Bude Monster.
Ya bisa jadi sih, karena kita tahu gandengannya Rafaela biasanya untuk nge-support hero-hero seperti MM itu biar bisa sustainability-nya lebih tinggi, dia bisa farming dengan bebas, movement speed-nya juga ditambah, dan gak lupa juga ini Rafaela berfungsi banget untuk memperkuat laning Rebellion Genflex yang sebenarnya di game pertama kita udah ngeliat sangat-sangat kuat, tapi Onyx Esports pun dengan adanya Balmond dan juga Kagura. Oh, ini Balmond di area laning, asal ada minion, dia bakal sustain banget, akan sangat kuat. Gitu pula dengan Kagura adanya burst damage yang harus diperhitungkan oleh Rebellion Genflex. Siapa ini core satu tersisa yang mereka simpan untuk last pick-nya nih, Thalia? Bisa juga kalau nggak Yi Sun-shin seperti yang Ranger Mas bilang Bruno sih. Tapi ternyata Cyclops. Wow, oke, berarti ini benar-benar seorang biru bakal nge-peel off banget Cyclops sih harusnya. Waduh, pria bermata satu ini menjadi salah satu jungler kembalikah? Karena sebelumnya saya sudah melihat, jungler lagi. Karena junglernya sebelumnya saya sudah melihat di turnamen sebelumnya ada. Dan itu digunakan oleh tim dari MDL kita, King Esports. Dan itu sangatlah efektif sekali Bude Monster. Karena bisa dibilang early punya damage. Dari mulai magical damage kita tahu pasti early-nya sangat kuat. Tapi di late game dia bakal benar-benar menyeramkan Bude Monster dan juga Thalia. Silakan Thalia. Iya benar banget, dan sudah ada Popoling, Chow Balmond, Kagura dari segi Onyx, dan sedangkan dari Rebellion Genflex sudah ada Benedetta, Johat, Esmeralda, Rafaela, Cyclops. Menurut aku Rebellion Genflex kurangnya cuma satu sih Ranger Mas. Mereka masih butuh high ground satu lagi harusnya. Karena di sini kalau dibandingkan dengan Onyx, Onyx punya Kagura, Onyx punya Link bersama dengan Balmond yang clearing wave minionnya termasuk cepat. Kalau dari Rebellion Genflex mereka hanya mengandalkan seorang Benedetta nantinya di sini. Oke, betul sekali Thalia. Kita bakal coba langsung aja menuju ke arah Land of Dawn. Ini adalah game yang pertama. Game yang kedua. Game yang kedua di match yang pertama. Dan lihat Sugar langsung fokus menuju ke arah satu buah Purple Buff dan berhasil diamankan dengan Retribution karena Sugar nggak mau kehilangan Purple Buff. Ini juga sangat dependent dari seorang Cyclops menggunakan satu buah Purple Buff. Bude Monster, silakan. Yes, dan Onyx Esports lagi dan lagi mereka mencoba untuk mengganggu terus membuka jalur untuk Suns berfarming di area jungle untuk Rebellion Genflex menjauh pull-up dari pergerakan Onyx Esports yang terus memberikan pressure di area jungle. Satu jungle hilang akan semakin memiskinkan Rebellion Genflex, tapi Drian gak berhenti di situ bersama dengan Kipoy langsung lurus ke area Sugar dan juga Val dalam bahaya. Masih bisakah dia kabur, tapi ternyata tidak. Injektor ke area belakang, Valnya tumbang terlebih dahulu, tapi ditukarkan dengan Drian 1-1. Belum selesai, Kipoy masih bisa kabur, flicker sudah digunakan, tapi teman-teman dari Rebellion Genflex masih mengejar ke area depan dan Jelonot Wow-nya berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan terhadap Rebellion Genflex. Mereka mendapatkan 2, mereka cuan. Alright, tadi kalian lihat cara bottom lane, Biru bakal menjadi pilihan kedua dan bahkan Tempo sampai telah dikeluarkan satu hit terakhir diamankan oleh seorang Sang. Tapi Bude yang unik adalah dengan adanya 2 tank kali dari Drian dan juga Kiboy, tandanya dari Rebellion Genflex bakal udah pasti fix diacak-acak di arah backline-nya. Val mencoba untuk memukul kembali ke arah jungle-nya, digigit oleh seorang Kupa, tapi ternyata tidak berani ada team fight yang dilakukan oleh seorang Genflex kali ini karena mereka pun sadar. Mereka pun sadar Bude, belum ada power dari segi Sugarnya, belum ada peak powernya. Tapi dia dikasih cepat, duel Dragon telah dimiliki. Tapi memilih untuk ke arah belakang, Jet Kunda dan bahkan Senpu menyelamatkan hari dari serangan Rian dari cegatan maut. Tim Rebellion Genflex, Bude silakan. Jungle sekarang dari Purple Buff juga diganggu, injektor sudah dikeluarkan, Drian terlalu maju di depan teman-teman dari Onyx Esports, nggak bisa untuk nge-follow up apa yang dilakukan oleh Drian tadi di area Purple Buff. Dan Rebellion Genflex, tengok ini 5 membernya langsung ngerespon ke area tengah dan itu dimaksimalkan pula oleh Onyx Esports. Onyx Esports nggak panik, nggak masa panik, nggak. Mereka berhasil untuk ngedapetin objektif gaming yaitu Turtle. Kita bisa ngeliat tadi dari Turtle Camp-nya juga. Dan ini adalah snack time juga nih Oji. Iya benar banget, dan Huba lagi disuruh bilang, kalian kalau di rumah aja dah nonton snack video, mantap. Oke. Langsung back to the top lane, dimana 1-by-1 situation boost melawan Jelonot. Wow, kali ini Jelonot sedikit kesulitan walaupun clearing minion lebih dimiliki oleh seorang Jelonot. Tapi ingat, Uts dengan pasif yang dia miliki bakal bertahan di lane-nya sampai Sun Gokong keluar dari goa.
Tapi kali ini para pemain dari tim Rebel and Genflix sudah berada di arah rumput. Akankah terjadi ganking di arah top lane? Juga di depan sana membuka vision. Boots sudah tahu tidak mungkin Sugar seorang diri tanpa ada pengawalan ketat dari tim Rebel dan Genflix. Bude Monster silakan. Tidak terpancing, dia bersembunyi dengan sangat baik, nggak menunjukkan dirinya. Tapi Kiboy malah di sini yang berada di arah jungle langsung dikeluarkan dan combo dikeluarkan oleh Rebel dan Genflix. Flicker digunakan, Kiboy gagal selamat dengan adanya Huba mendapatkan lasitnya. Boots mencoba untuk melawan counter attack-nya. Dirian bersembunyi pula langsung melakukan backup, tapi eject lagi dan lagi damage dikeluarkan. Sans pun hadir, join the fight dan Tempest of Blade ke area Rebel dan Genflix masih bisa selamatkan. Not wow, Bude silakan. Hilang sudah. Jelenot. Wow. Dia kembali ke area base dipaksa oleh Onyx Esports dengan tumbangnya. Jelenot, wow, Biro juga enggak. Dia nggak berusaha untuk ngapa-ngapain. Dia cuma mau nge-push aja di area bottom lane-nya. Sementara itu, Kiboy dan cewek, mereka ke area bottom lane. Mau ngepanis Birul. Dengan tiadanya darah putih, Birul akan sedikit sulit kah? Dan dia masih bisa selamat dengan adanya bantuan dari Huba. Di heal, sempat kembali. Dan Onyx Esports gagal mempanis di area bottom lane-nya. Sementara itu di arah mid lane, Oji. Oke, kalau ini di arah mid lane, di mana ada Val. Di depan sana tergigit sedikit demi sedikit Bude Monster, tapi Sans bakal coba force. Astabak force telah dikeluarkan. Ejector pun sudah hilang, tapi Tempest Sombel keluar belakang. Tapi sepertinya Sans tertangkap dengan Star Power Lockdown, membuat tim Onyx Esports harus mundur kembali, harus regroup kembali. Karena depan sana Rian udah maju ke arah backline, tapi nggak punya dua dragon tergigit begitu saja oleh seorang Kupa. Juga menjadi pilihan. Bus menahan semua damage yang diberikan, tapi lihat Retri masih sampai mendapatkan, dan Retri masih mendapatkan oleh seorang Sans. Bukan Retri Indomerin, tapi bahkan di depan sana Ubah sekretum sama juga Ubah bertumbang, dan bahkan kali ini permain dari tim Rebel dan Genflix harus mundur begitu saja. Trian pun belum punya the way of dragon. Bude Monster ini Rebel dan Genflix diacak-acak dari arah backline-nya. Bude Monster silakan. Iya, Rebel dan Genflix kita ngeliat kalau mereka resource skill sudah dikeluarkan tapi belum bisa mendapatkan apapun, nggak bisa men-trade apapun. Dan sekarang Kiboy yang berusaha di area top lane berusaha berparing-paring, Ria pun masih bisa selamatkan. Tidak, tapi pertukarannya sangat-sangat merugikan Rebel dan Genflix. Dua tumbang di atas dan di tengah pun Onyx Esports Sans berhasil melakukan solo kill di area tengahnya. Jadi 3 member tiba-tiba langsung hilang begitu aja setelah mereka kalah dari war yang ada. Dan mereka satu persatu lagi muncul lagi, tidak menunggu, nggak bisa melawan setup. Dan Onyx Esports semakin nggak kasih napas, mereka langsung aja ngegas di sisi yang berbeda. Dan Uci di area ini mau di... Yes, bakal dipaksa Bude Monster, bakal coba dihadapi. Dua orang sudah hilang, Fall menjadi pilihan ketiga. Tapi ternyata Sans sekali bakal lebih damai untuk mendapatkan seorang Fall, tapi tidak mau terburu-buru karena tidak ada Tempest Sombel ke arah belakang. Sans dilempar, Ejectornya Kupa menjadi pilihan, dapat Tempest Sombel baru dikeluarkan. Fall kali masih bisa selamat. Sepertinya Trivial Sword memilih untuk mundur karena ingat ini Sans Gelora Birahi, anak mudanya bisa ditahan. Dan ini adalah satu hal yang harus dimiliki oleh para professional player, karena menahan semua ego untuk mendapatkan point kill dan tidak melakukan blunder di scene kompetitif di Liga nomor 1 di Indonesia sangatlah penting. Bude Monster silakan. Yes, jelas banget di sini. Sans kita lihat dari kill participationnya masih sangat tinggi dan GPM-nya juga KDA dibandingkan Sugar yang agak sedikit tertatih-tatih kali ini di 2 game tentu agak jauh dari angkanya. Dan ini Onyx Esports pun mereka belum berhenti begitu saja di area bawah. Birul dipanis, siapapun yang terlihat di map langsung diajar oleh Onyx Esports. Mereka nggak pandang bulu siapapun yang ada, dan tengok damage yang dikeluarkan dari Jamie begitu besar langsung area belakang Paulnya. Dan Tempest Sombel dikeluarkan, semua resource skill dari Onyx Esports sudah dikeluarkan. Begitu pula sekarang dengan Sugar, dan juga di area bawahnya Hubanya Immortality pecah, tersapu bersihkah? Tidak, hanya Huba seorang diri yang berhasil selamat karena Onyx Esports mereka nggak mau terlalu gegabah, mereka menunggu wave ini untuk masuk. Sans juga sekarat, mereka akan mendapatkan 1 turret di area bottom lane ditambah dengan bonus yang sangat banyak. Mereka dapat banyak banget kill di area bawah. Oji ini namanya diskon akhir tahun. Ini namanya diskon akhir tahun, Bude. Beli 1 belanja 1 dapetin hadiah banyak. Tapi Bude Monster, aku mau nanya, ini kayaknya menurut aku pribadi ini sangatlah sayang atau membuang shot sia-sia nggak sih kalau Huba dipakein hero seperti ini? Karena menurut aku Huba itu kayaknya dipakein hero high ground atau punya burst damage itu bakal lebih efektif untuk tim Rebel dan Genflix. Gimana menurut Bude dan juga Thalia? Silakan.
Iya, menurut aku dengan adanya Rafaela dari Huba ini memang cukup bagus untuk sisinya, tapi nggak kuat buat nahan badan. Dan silakan Ranger Mas. Oke, bakal coba dipasang itu saya mega kill dapatkan menuju ke arah belakang. Celana wow harus hilang dan bahkan Bus memasuki ke arah backline. The wipe out didapatkan oleh Rebellion Genflix dan bahkan kali ini Onyx Esports bebas mendapatkan ini betul turret dari bottom lane. Bakal coba dipaksakan untuk menuju ke arah one strike push. Apakah berhasil didapatkan? Karena masih ada 1 detik dan bahkan Paul udah kembali ke lane of down. Paul masih bisa untuk mengcover. Lihat Kupas sudah didapatkan. Paul menjadi pilihan. Rigid out dan bahkan Sugar udah kembali ke lane of down Bude Monster kali ini. Iya, pemilihan silakan Bude Monster. Rebellion Genflix kayak mereka nahan dengan sangat baik kali ini, tapi di menit yang ke-9 di game kedua ini begitu menyulitkan mereka, bahkan Rebellion Genflix mereka nggak ngedapetin atau menyentuh turret dari Onyx Esports. Tapi ejector, a nice initiation dari Rebellion Genflix mempanis untuk kali pertama. Sans tumbang. Wow, kali ini kayak kondisinya ini, sih Bude, begitu mengejutkan ya. Masih ya, birahi mudanya masih ada. Talia silakan. Ya ini mana udah ada replay by Samsung, walaupun dari seorang Huba sudah mendapatkan Holy Baptism yang on point banget, tapi di sisi lain Bootsnya ini terlalu kuat nahan badan di depan, dapat double kill dan langsung di backup dengan adanya Yenon Overturn yang dimiliki oleh Siwi, langsung bisa me-wipe out semua pergerakan dari Rebellion Genflix. Sayang sekali, tapi di sisi lain Ranger Mas. Oke, berhasil mendapatkan 1 poin. Shutdown terhadap seorang Kagura. Lihat Lord Cam CCTV dari kamera di load by Living by Mandiri. Kali ini sudah terbuka. Tandanya bakal ada team fight 4 versus 5. Ini bukan hal yang baik. Tapi sepertinya kalau aku lihat dari Rebellion Genflix, jangan sampai mereka terlambat. Karena lihat udah mulai tergigit. Fase Kratul Maut seperempat terakhir. Monster kita dapatkan. Dia menuju ke arah belakang. Juga menjadi pilihan. Dan lihat Sans Objective Gaming. Dan bahkan dapetin 1 poin lagi. Tempest of Blood belum dikeluarkan. Masih mau lebih. Lihat voice-nya berhasil digunakan untuk mendapatkan 1. Lagi per double kill, lagi per triple kill, tapi ternyata tidak dipaksakan oleh seorang Sans yang gak santuy di belakang sana. Hanya menyisakan 1 Jelanot WoW dan Onyx Esports mendapatkan banyak sekali keuntungan melihat mereka ngedapetin Lord. Push mereka selanjutnya itu aku gak tahu sih, kayaknya akan menjadi akhir bagi Rebellion Genflix kalau mereka gagal untuk menahan Onyx Esports di push selanjutnya. Ini Sans aja tengok, dia berani banget loh di area bawah sendirian, sementara itu teman-temannya di area atas. Sepercaya diri itu Onyx Esports di game yang kedua kali ini. Benar-benar itu memancing keributan, tapi sayang sekali keributannya tidak terpancing oleh Rebellion Genflix. Mereka dengan trigger disiplin yang dilakukan oleh Rebellion Genflix dengan sabar, nggak mau komit karena Sans masih punya Tempest of Blade. Cewek nggak bisa pulang, maunya digoyang, dan bahkan ditumbangin begitu saja oleh seorang Jelanata. Wow, tapi ternyata biru kali ini di arah top lane sana dapat killing spree. Sans udah menghilangkan 1 orang penting untuk mendefense dari base Rebellion Genflix. Di arah belakang langsung dikeluarkan Alisov van de Bow dari top lane sana, bangun jadi fokus juga untuk para pemain tim dari Onyx Esports. Onyx Esports Tempest of Blade taruh Suba ke arah belakang, tapi ternyata Huba masih bisa selamat dan bahkan Jelanata. Wow, kali ini semua damage dari mereka dan mereka menuju ke arah seorang jauh head. Gas lagi didapatkan, Boots save the day, Boots carry the game, dan Sans menuju ke arah backline, mundur terlebih dahulu, nggak mau memaksakan keadaan karena mid lane-nya bakal bisa didapatkan oleh tim Onyx Esports. Bude Monster silakan. Iya, sini akan menjadi super minion untuk selanjutnya. Rebellion Genflix masih bisa menahan. Ada sedikit napas segar, angin segar. Tapi kalau dilihat dari player gold by Living by Mandiri, 4 member dari Onyx Esports menduduki top dari goldnya. Dan kalau dari Rebellion Genflix sendiri, ini kayak biru, Jelanot WoW berusaha sekuat tenaga untuk mengejar. Tapi Sugar dengan adanya Cyclops, kayaknya kali ini gak bisa terlalu memaksimalkan damage-nya ya. Bahkan dari damage-nya, ternyata Cyclops di nomor 3, Sans dan Cewek berada di area atas. Kaguranya selalu bisa ngedapetin 4-3 member rame-rame, dikasih payung, damage second-nya Val Birul berhasil menjadi samsak bagi Onyx Esports. Tapi ini yang harus dipermasalahkan, gimana caranya teman-temannya untuk memberikan damage lebih. Dan inilah dia, Onyx Esports langsung maju ke area depan, digeprek. Electro Final belum sudah dikeluarkan, tapi Rebellion Genflix 1 hilang, hanya biru. Onyx Esports masih dengan 5 membernya di area belakang, terus-terusan, dan geprekan terakhir dari Boots mendapatkan foul. Onyx Esports akan ngegagas terus 3 lawan 5, Oji.
Oh bahkan tapi kali ini mencoba untuk bertahan. Bulls depan, Bulls the game. Dan lihat kapaknya di sana memberikan seorang jalan atau pressure dan bahkan mundur begitu saja. Flicker dengan satu buah gebrakan